Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, sehat selalu. Nah, tadi sudah beraktivitas di kegiatan kita dan sekarang Bapak dan Ibu sudah siap-siap untuk belajar kembali, belajar bersama kembali untuk soal latihan tentang PPG. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan juga nantinya akan menjadi sukses dan kebaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Bapak dan Ibu supaya apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan keberkahan bersama-sama. Baik, ada yang akan memimpin doa, silakan Bapak dan Ibu. Silakan dipimpin doa oleh siapa? Yang bapak-bapak lah, Bu. Ya, Bu Yulia. Baik, Ya, yang silakan bapak-bapak. Bu Yulia. Mumpung ada bapak-bapak yang mimpin doanya. Sebentar ya, ada pengumuman dulu itu dari sekolah, jadi nggak kedengeran. Ya, baik. Silakan, akan ada yang memimpin doa. Ya, Bu Putri ya, Bu Putri silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bu Ai, bisa dimulai untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Putri sudah memimpin doanya. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa saya akan perlihatkan dulu kisi-kisi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan profesional. Saya izin share screen dulu Bapak dan Ibu sebentar. Ya, sudah terlihat? Belum, Bu Ain. Belum? Ya. Tunggu ya, sebentar. Baik. Kemarin kita sudah membahas 20 soal terkait dengan pedagogik dan selanjutnya ada sudah 50 soal tentang profesional. Yang pertama adalah terkait dengan kebahasaan atau linguistik dan selanjutnya yaitu tentang kesastraan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya yaitu di kisi-kisi ke 51. Nah, di kisi-kisi 51 ini berhubungan dengan kesastraan dan juga kajian pedagogiknya. Baik, kita lanjutkan kembali ke stop dulu. Bentar ya. Baik. Sebentar. Sebentar di screen. Bentar ini ke share. Bentar. Kita ke sini.
Latihan. Ya. Baik, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum? Bentar. Apa ya? Bentar, kita lihat lagi. Ya. Sudah, Bu. Ya, sudah ada Bapak dan Ibu? Sudah? Sudah. Baik. Sudah. Ya, kita akan melanjutkan kembali tentang latihan soal dan juga pembahasan tentang teks akademik, yaitu pretest PPG, mata pelajaran bahasa Indonesia, sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud, dan dilanjutkan dengan kisi ke-51. Baik. Ini kisi 51 berkaitan dengan citraan yang ada dalam puisi. Kemarin kita sudah membahas tentang ada apa saja di pencitraan dalam puisi. Nah, silakan Bapak dan Ibu, ini citraan yang paling dominan dalam puisi tersebut apa? Perabaan. Perabaan. Baik, Iya. perabaan ya. Di sini kita inti dari kata kunci dari menunjukkan bahwa citraan ini adalah citraan perabaan dari mana, Bapak dan Ibu? Banyaknya kata dingin di sini, Ibu. Betul. Ya, banyaknya kata dingin ya. Jadi kata dingin di sini menunjukkan perabaan. Jadi bagaimana kita bisa merasakan rasanya air yang dingin, yaitu dengan cara diraba. Kalau misalkan dilihat saja tidak bisa, didengar juga tidak bisa, dicium juga tidak bisa, dan digerakkan juga tidak bisa. Jadi yang citraan yang paling dominan dalam puisi ini adalah betul perabaan ya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, jadi citraan perabaan itu citraan yang melibatkan indera perabaan atau kulit ya Bapak dan Ibu. Misalnya apakah kasar, lembut, panas, dingin, basah. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Baik. Itu yang bisa mereka dasar. Nah, di sini ada hubungannya dengan kebiasaan tokoh. Nah, kebiasaan tokoh belalang yang tergambar pada kutipan dongeng tersebut adalah, jadi kalian dilihat dulu, ini kebiasaan tokoh belalang. Silakan dibaca dulu Bapak dan Ibu. Hidup menyendiri, C. Ya. Hidup menyendiri. Hidup menyendiri. C, Ibu, hidup menyendiri. Ya, Bapak dan Ibu apa? Hidup menyendiri ya Bapak dan Ibu. Ya. Ini dilihat dari mana? Bu jawaban. Oh, A jawabannya, yaitu setiap malam berpesta. Baik. Ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab C. Tadi ya? C, Bu. Betul Bapak dan Ibu? Iya. Karena lawannya dia Hidup menyendiri. jauh dari temannya. Hidup menyendiri. Baik. Ada yang tadi ada yang jawab A? Ada Tadi Bu ada yang jawab. jawaban. Oh iya, Bu Yulia. Bu Yulia, maaf hanya memandang alasannya. keramaian. Iya. Alasannya apa Bu Yulia? Mengapa menjawab A? C, tadi saya jawab, Ibu. Oh, jawab C. Bu yang Oh, jawab iya, iya. A. Maaf ini agak ini di sininya. Baik. C ya. Tadi ada yang menjawab A ya? Nggak ada? Iya Ibu Bu, tidak ada? Jawab A. Oh, ada yang menjawab A. Ya. Oh iya. Siapa yang menjawab A? Endah Bu. Oh, Bu Enda, bukan Bu Yulia ya. Maaf, tadi saya kira Bu Yulia. Baik, Bu Enda. Bu Enda, mengapa jawabannya A, Bu? Kan di sini kebiasaan tokoh belalangnya yang tergambar pada kutipan dongeng tersebut. Karena di sini kebiasaannya berarti hampir setiap malam mereka berkumpul bersama, berpesta, menari dan bergembira. Oh, di paragraf 1 ya, Bu ya? Iya, baik. Iya di paragraf 1 Bu. Ya, baik. Selanjutnya ada yang menjawab C.
Ada yang akan memberikan kata kunci mengapa menjawab C? Dia Dia hanya memandang keramaian. ya. Dia hanya Ya, memandang baik. keramaian dari depan rumahnya. Dari depan rumahnya. Ia hanya memandang keramaian dari depan rumahnya. Baik. Di Iya. sini kita lihat dulu yang ditanyakan tokoh siapa? Belalang. Ya, tokohnya adalah tokoh belalang. Nah, Iya. belalang itu ini kecuali belalang, berarti kecuali belalang yang lainnya bukan belalang ya Bapak dan Ibu. Iya. Ya, Benar, Bu. hampir setiap malam mereka berkumpul bersama. Mereka itu siapa? Kecuali seekor belalang. Nah, Iya. yang ditanyakan di sini adalah kebiasaan tokoh belalang. Nah, tokoh belalang di sini disebutkan bahwa yang selalu hidup menyendiri. Jadi yang lainnya berpesta, yang lainnya menari, dan yang lainnya bergembira, sementara belalang itu hidup menyendiri. Jadi itu jawabannya adalah yang C. Benar. Ya Bapak dan Ibu, jadi kita harus perhatikan bahwa ini kita cari dulu, ini yang ditanyakannya siapa, kemudian kebiasaannya bagaimana, kemudian karena di sini ada tulisan kecuali seekor belalang. Berarti kalau kecuali seekor belalang, berarti yang lainnya bukan belalang. Begitu. Baik. Kita lanjutkan. Di sini tentang kebiasaan. Jadi kebiasaan ya selanjutnya. Ini ada teks eksplanasi. Nah, di teks eksplanasi ini kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Nah, di sini ada teks eksplanasi. Pertanyaannya adalah bagan di atas yang bertanda panah berwarna merah. Di sini kan ada tanda panah merah. Ya, ada tanda merah. Nah, tanda merah ini, tanda merah kan ada tanda merah ya. Nah, tanda merah ini disebutkan nih, tanda merah ini masuk ke dalam jenis apa gitu. Kita lihat di teksnya. Nah, jadi kita lihat dulu tanda merah ini sudah terlihat Bapak dan Ibu. Iya, tanda merah ini menyebutkan apa? Nah, sekarang ke teksnya kita carinya kata kuncinya aja Bapak dan Ibu, tidak usah dibaca semuanya. Misalkan evaporasi itu apa? Kita lihat di dalam teksnya. Baik, dan yang lainnya. Silakan yang akan menyampaikan pendapatnya. Silakan Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan pendapat. Tadi kan sudah sudah dijawab soalnya sebelumnya. Baik, ini masuknya ke mana ya? Koalesensi, Bu. Koalesensi. Terjadinya sebuah Berkumpulnya ya. partikel-partikel es menjadi awan. Berkumpulnya partikel-partikel ini ya, yang apa tadi? Yang koalesensi? Oh, yang E. Baik, kita lihat. Koalesensi itu apa? Di sini dilihat koalesensi. Di teksnya kan ini ada pengertiannya ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini jawabannya adalah adveksi Bapak dan Ibu. Nah, mengapa bisa menjawab adveksi? Kita lihat
pengertian dari apa itu evaporasi. Jadi evaporasi itu adalah penguatan. Nah, penguatan itu ada di nomor 7. Di sini ada kan nomor 7 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini nomor 7 namanya evaporasi. Selanjutnya ada kondensasi atau pengembunan. Nah, itu ada di nomor 4. Ini ada di nomor 4. Nah, ini yang awan ini namanya kondensasi. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Ini ada di nomor 6. Nomor 6 itu berarti penggumpalan ya. Selanjutnya ada adveksi. Nah, adveksi itu adalah awan yang berbentuk dan ditiup angin, jadi perpindahan tempat disebut adversi. Ini kan bisa terlihat dari gambarnya ya Bapak dan Ibu, ini adalah hembusan angin. Jadi hembusan angin di sini disebutkan bahwa awan ini yang berbentuk dan ditiup angin, jadi perpindahan tempat dari awan ke satu menjadi ke awan berikutnya gitu. Nah, selanjutnya ada koalensi. Nah, koalensi itu ada di nomor 3. Jadi koalensi itu adalah bergabungnya partikel es menjadi awan. Jadi di sini kan ada seperti SS ya yang akan maju ke atas. Ini adalah tentang proses terjadinya hujan Bapak dan Ibu. Jadi tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Karena proses terjadinya hujan itu seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah adveksi. Baik. Kita lanjutkan ke kisi berikutnya. Kisi ke-54 ini berkaitan dengan grafik. Silakan diperhatikan grafiknya Bapak dan Ibu. Nanti silakan simpulkan isi grafiknya. Ya, sudah ada kesimpulannya Bapak dan Ibu? C. Yang C. Yang C. Baik. Ya. Setiap jenis ekstrakurikuler di SMP pertama didominasi oleh siswa perempuan. Ya, Kita lihat betul tidak bahwa adanya siswa perempuan saja. Kita lihat di siswa P, siswa L. Siswa L itu tanda putih, siswa P itu tanda coklat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini robotik, ini baik, ini juga terus Benar semua, Bu. Selalu dimenasi perempuan, Bu. Ya, baik. Gitu. Ini kalau disebutkan tidak gambang kromo sangat diminati siswa SMP Permata. Ini betul atau salah? Yang A, gambang kromo sangat diminati siswa SMP Permata. Betul apa salah? Salah. Yang paling banyak diminati ekstrakurikulernya yaitu teater. Betul. Yang kedua, ekstrakurikuler teater sangat diminati siswa SMP Permata. Betul? Betul. Betul, baik. Berarti kita bulatin dulu ya. Yang B itu betul. Selanjutnya yang C. Nah, setiap jenis ekstrakurikuler di SMP Permata didominasi siswa perempuan. Kita lihat. Betul juga ya Bapak dan Ibu? Iya. Ya, betul juga. Selanjutnya yang D. Tidak semua siswa SMP Permata mengikuti jenis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kita tidak tahu di sini tidak dituliskan ya berapa jumlah dari semua siswa yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler, jumlah siswanya berapa, sehingga kita tidak bisa mengukur berapa jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
Ya, jadi yang A dan D itu berarti bukan gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal yang B dan C. Nah, yang B dan C ini hampir mendekati betulnya. Tetapi kita lihat lagi yang terlihat jelas. C. Yang mana Bapak dan Ibu? C. D, Bu. Kalau Yang- B siswa laki-laki itu lebih rendah. Saya lihat. Iya, Suaranya lebih betul. rendah di atas. Ya, betul. Jadi setiap jenis kategori di SMP permata dinominasi oleh perempuan. Baik, ini penjelasannya ya Bapak dan Ibu terkait dengan apa itu grafik, apa itu diagram. Ini termasuk ke dalam jenis soal yang dimana dalam soal tersebut ada gambar, ada tabel, ada grafik yang biasanya diikuti oleh keterangan teks. Nah, kita bisa membedakan antara yang mana grafik dan yang mana diagram. Nah, kalau grafik itu biasanya mengenai proses turun naiknya suatu objek yang diperlihatkan melalui fluktuasi garis. Seperti tadi ya. Selanjutnya ada diagram. Diagram itu gambaran. Ini gambaran yang menerangkan sesuatu dan ditunjukkan dalam sebuah lingkaran. Nah, sedangkan tabel, gambaran yang dikategorikan ke dalam kolom-kolom data yang berisi ikhtisar sejumlah informasi. Jadi untuk bagaimana sih caranya gitu ya? Caranya untuk dapat menarik isi simpulan dari baik itu grafik, baik itu diagram ataupun tabel, bagaimana caranya? Nah, caranya sebenarnya kita dapat lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berupa fakta yang ada di dalam grafik atau tabelnya atau diagramnya. Misalkan, jadi memahami fakta seperti kolom, baris, grafik yang memuat data gitu. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan ada apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, ini juga bisa menjadi patokan untuk kita membuat kesimpulan dari tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, gitu. Jadi, terdapat perbedaan bentuk antara grafik, diagram, dan tabel. Jadi caranya, Bapak dan Ibu di sini ada kata misalkan siapa, nah, kemudian apa gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi selanjutnya itu terkait dengan teks eksplanasi yang merupakan interpretasi. Silakan Bapak dan Ibu dilihat dulu, dicari dulu kata kunci dari interpretasinya. Oh. Nah, iya. Ya. Nah, interpretasi itu merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Nah, jadi bagian teks ini biasanya sifatnya operasional. Artinya bersifat pilihan dan bukan keharusan. Jadi teks penutup gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi opsionalnya bahwa interpretasi itu dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, di dalam teks ini, di dalam teks eksplanasi ini, mana yang termasuk ke dalam interpretasi. Jadi interpretasi itu bisa berupa kesimpulan, bisa berupa tanggapan. Baik, Bapak dan Ibu silahkan. Kita sudah ketemu nih interpretasi itu apa? Oh iya, interpretasi itu adalah penutup berupa tanggapan atau biasanya berupa kesimpulan atau pernyataan yang ada dalam teks. Silakan Bapak dan Ibu, yang kalimat mana saja yang termasuk ke dalam interpretasi?
Silakan, ada yang akan berpendapat? Poin 6 dan 7. Ya, poin berapa, Bu? 6 dan 7. Poin 6 dan 7. Baik. Ada lagi? Silakan. Boleh berpendapat ya Bapak dan Ibu. Jangan takut salah. Nggak apa-apa. Kita lagi belajar Bapak dan Ibu. Jangan takut salah. Dan 2, Bu. Berapa? 2 dan? Dan 2. 1 dan 2. Ya, baik. Ada lagi? 5 dan 6. 56, Bu. 56. 56. Baik. Ada lagi? Baik. Ini ada 3 opsi yang diprediksi ya Bapak dan Ibu. Ada 1 dan 2, kemudian 5 dan 6, serta 6 dan 7. Kita bahas sama-sama ya Bapak dan Ibu terkait dengan mana yang merupakan interpretasi. Yang pertama, kalimat pertama kita lihat. Sampah merupakan benda yang tercipta dari sisa-sisa produksi, konsumsi, dan bekas pemakaian manusia. Apakah ini termasuk ke dalam interpretasi? Sudah, Bu. Ini penjelasan awal, Bu. Penjelasan awal, betul. Ini bukan termasuk ke dalam interpretasi. Kita lanjutkan ke kedua. Sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita dan di sepanjang zaman. Apakah ini termasuk ke dalam interpretasi atau kalimat akhir? Kalimat akhir atau bukan Bapak dan Ibu? Atau berupa tanggapan bukan? Atau simpulan bukan ini Bapak dan Ibu? Ini simpulan bukan Bapak dan Ibu? Ya, sampah merupakan sebuah fenomena umum yang dapat kita temukan di sekitar kita dan di sepanjang zaman. Bukan ya, ini bukan merupakan tanggapan atau bukan merupakan simpulan. Kita lanjutkan ke ketiga, tadi ada yang ketiga enggak ya? Ketiga itu pasti bukan. Nah, karena ini sampah seringkali menjadi permasalahan besar bagi kehidupan di sekitarnya. Itu bukan merupakan kesimpulan. Selanjutnya, jika tidak diatasi dengan benar, permasalahan sampah ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan baru. Misalnya, nah ini juga bukan akhir, karena jika itu kan konjungsi ya. Jadi masih ada sambungan gitu. Yeah. Baik, lanjutkan ke kalimat kelima, yaitu pembuang sampah ke sungai yang dilakukan secara terus-menerus akhirnya akan menjadi tumpukan yang dapat menyumbat air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Ini kalimat akhir bukan Bapak dan Ibu? Bukan ya? Iya, bukan ya? Bukan. Baik, kita lanjutkan. Tadi ke-6. Pada gilirannya, berkurangnya fungsi sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. Apakah ini tanggapan? Bisa atau juga. simpulannya? Bisa simpulan, Bu. Bisa berupa kesimpulan, ditandai dengan pada gilirannya, ya. Gimana Bu Putri? Pada gilirannya, berkurangnya sungai ini akan menyebabkan banjir ketika debit air bertambah besar. Jadi kesimpulan dari orang yang melihat atau membaca ini, bahwasanya sungai itu akan banjir ketika debit air akan bertambah besar. Gitu ya. Kita lihat lagi ke-7 dulu ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat. Pada dasarnya, untuk menyelesaikan permasalahan sampah, ini pada dasarnya untuk menyelesaikan. Kalau ini kan masih ada karena penyebab banjir ketika. Ya kan?
Kalau yang Iya. tadi kan ketika debit air berarti itu bukan kesimpulan. Oh, iya. Nah, kita bedakan dengan kalimat ketujuh. Nah, kalimat ketujuh ada kalimat seperti ini. Pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan sampah dan dampak negatifnya itu, nah ini kan untuk menyelesaikan permasalahan, berarti itu kesimpulan atau tanggapan kita. Ya, tanggapan kita terhadap permasalahan yaitu sampah serta dampak negatifnya. Berarti yang 7 benar ya Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan tanggapan dan juga kesimpulan. Sekarang yang nomor 8. Dengan langkah kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung kita dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan di atas. Itu pernyataan simpulan. Nah, Ya, benar, Bu. ya benar. Berarti jawabannya yang yang betul. 7 dan 8. Jadi memang untuk melihat interpretasi ini harus jeli, harus teliti ya Bapak dan Ibu. Memang bahasa Indonesia seperti itu, hampir semuanya benar. Kita cari yang paling benar. Ya Bapak, gimana? Bu, akhirnya interpretasi itu merupakan bisa juga pandangan, Ya, pendapat, bisa juga merupakan bagian akhir ya Bu. betul. Bagian akhir. Biasanya ingat saja kalau misalkan interpretasi itu merupakan bagian akhir dari penutup. Nah, kita lihat aja penutupnya biasanya berupa kesimpulan dan juga berupa tanggapan. Gitu. Kalau di awal-awal itu bukan interpretasi, itu masih ke gagasan pokok atau gagasan inti biasanya. Jadi, kita lanjutkan kembali. Di apa? Di dompet? Di tas? Ya, jawabannya Bapak dan Ibu yang 3 dan 8. Hari ini kita akan banyak teks terkait dengan digabungkan dengan gambar. Nah, ini ada gambar. Kita lihat di gambar ini tentang apa. Kemudian kita buatkan ke dalam bentuk puisi yang cocok dengan multimodal soal tersebut. Jadi multimodal itu adalah soal-soal yang di dalamnya itu bisa ada gambar, grafik, tabel atau apa dia. Jadi di sana itu ada gambar, kemudian kita ditambahkan teks gitu. Multimodal itu. Baik Bapak dan Ibu, kita perhatikan ini gambarnya tentang apa. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk membuat puisi berdasarkan gambar tersebut. Ya, tentang apa ini ya Bapak dan Ibu? Sampah dedaunan ya. Tentang apa Bapak dan Ibu ini kalau dilihat dari gambarnya? Tentang sampah. Tentang sampah, terus? Kebersihan. Kebersihan ya? Ya. Iya, betul. Kebersihan. Ya, tentang B mungkin. B, Bu, B. Yang B. Ya. Yang B, baik kita lihat ya. Kita harus bisa evaporasi agar banyak terjadi kondensasi. Jangan menghina orang lain agar tak terjadi presipitasi. Maju terus agar jiwa merdeka dan adveksi. Ada hubungannya kah dengan kebersihan Bapak dan Ibu? Maju terus agar jiwa merdeka. Ya.
bagian A, Bu. Ya, Bagian A. bagian A. Berarti yang B tadi bagaimana? Bukan ya? Ya. Baik, kita lihat ini apa makna dibalik dari puisi. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa apabila kita melihat puisi, diksi-diksi yang tersimpan, diksi-diksinya itu kita harus artikan terlebih dahulu untuk bisa mengerti tentang puisi tersebut. Baik, kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu terkait dengan ini tentang apa gambarnya. Ya. Yang E. Ya, kita lihat dulu ya biar tahu ini tentang apa nih. Yang A. Atmosfer menelan hujan. Hujan pun luluh lantah dalam perut bumi. Bumi menangis karena terinjak-injak kelakuanku. Ini tidak ada hubungannya dengan gambar karena di sini tidak ada yang menyatakan bahwa ini akibat dari ulah manusia. Selanjutnya yang B tadi adalah tentang maju terus agar jiwa merdeka. Berarti ini tentang bagaimana seseorang harus berjuang supaya merdeka. Selanjutnya yang C, makan hati jadi koalensi, menangis, memuntahkan, kondensasi, jangan pernah terjun seperti hujan tanpa ikhlas. Ini berarti mengenai apa Bapak dan Ibu? Kalau yang C ini? Ya? Ini tentang pejabat ya Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana kita harus berjuang supaya ikhlas begitu. Selanjutnya yang D yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hujan deras menggusur orang-orang kecil yang kondensasi. Memeriahkan kemerdekaan adalah evaporasi. Ini juga berhubungan dengan kemerdekaan. Kita lanjutkan ke yang E. Lautku menguap menuju langit. Langit melihat kelakuanku sedih. Hati langit menghitam karena kesedihannya dan menangis menumpah rasa kesal pada bumi. Nah, di sini ada kata menumpah rasa kesal pada bumi. Ada Zoom. Ya, kata kuncinya ini Bapak dan Ibu. Menangis menumpah rasa kesalnya pada bumi. Artinya di sini bahwa di dalam gambar menunjukkan bahwa sampah ini harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk. Nah, di sini kan ada ini hati. Nah, laut menguap menuju langit, langit melihat kelakuanku sedih. Jadi kesedihan untuk bagaimana kita harus berjuang untuk kebersihan gitu. Ya, jadi jawabannya yang E. Tuh, tadi kemarin tentang diksi ya, diksi memang kita harus benar-benar menelaah diksinya itu apa. Nah, ini masih terkait dengan multimodal, soalnya tentang multimodal. Ini multimodalnya tentang ini penderita sembuh COVID. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang ditanyakan. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Mengembangkan teks eksposisi yang tepat sesuai dengan tabel. Ini kan ada tabel. Nah, tabel ini kita buatkan ke dalam bentuk eksposisi. Eksposisi masih ingat Bapak dan Ibu, eksposisi itu apa ya? Ya. Jenis paragraf Bapak dan Ibu. Ada apa saja? Di sini ada eksposisi kan? Nah, eksposisi ini biasanya tentang apa? Pemaparan, betul. Nah, ini tabel ini kita buatkan ke dalam bentuk pemaparan. Oke, Bapak dan Ibu. Ini ya, kita bahas kembali tentang jenis paragraf. Bapak dan Ibu, saya punya trik untuk
mengingat apa itu jenis-jenis paragraf, kita ketahui bahwa jenis paragraf itu ada 5. Saya lebih ingat ke depan saja. Jadi DEPAN. Depan itu ada apa? Ada deskripsi. Saya ingatkannya kalau deskripsi itu adalah ke desgam. Desgam itu apa? Jadi desgam itu adalah deskripsi itu pasti akan menjelaskan atau menggambarkan. Baik itu menggambarkan tempat atau menggambarkan lainnya. Gitu. Jadi deskripsi itu gambaran atau desgam. Selanjutnya ada tadi kan depan ya, E-nya yaitu eksposisi. Nah, di eksposisi itu saya mengingatnya ke ekspar. Oh iya, ekspar itu adalah eksposisi merupakan pemaparan. Jadi kalau di paragraf eksposisi, artinya di dalam paragraf itu memaparkan. Nah, selanjutnya ada depan, P ya, ada P. P-nya saya ke perjaka ingatnya. Atau persuasi merupakan ajakan. Jadi perjaka, persuasi, ajakan gitu. Oh iya, pokoknya yang berhubungan dengan ajakan-ajakan itu namanya persuasi gitu. Kalau ada ajakannya, kalau ada dorongannya, pokoknya ada pemaparan tapi di sana nanti di akhirnya akan ada ajakan, itu namanya persuasi. Selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi itu yaitu saya ingatnya ke argulas. Argulas itu berupa alasan. Jadi argumentasi merupakan pemaparan yang disertai dengan alasan yang jelas. Gitu. Jadi pokoknya kalau yang namanya argumen itu harus ada penjelasan, kemudian harus ada alasan yang jelas, tapi alasan yang jelasnya dengan apa? Misalkan dengan menyertakan bukti, dengan menyertakan fakta gitu. Selanjutnya N-nya ada narasi. Nah, kalau di narasi saya suka ingatnya ke narator. Pokoknya yang namanya narasi harus ada aktornya atau ada tokoh yang ada di dalamnya. Oke ya, Bapak dan Ibu, ingat ke depan tadi, ke jenis paragraf depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan juga narasi. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada model. Nah, di sini kita lihat akan dikembangkan ke dalam jenis teks eksposisi. Ingat, eksposisi itu adalah berupa pemaparan, tapi pemaparannya harus sesuai dengan tabel ini. Gitu. Baik, sudah dapat Ibu jawabannya? Ibu Bapak? Sudah dibacakan ya tadi? Ya. Silakan Bapak Ibu. Ingat ke sini, ke nih tabelnya sesuaikan. Samakan dengan eksposisi. Ya. Ini bentuk tabelnya, kita kembangkan ke teks eksposisi. Ya. Ayo Bapak dan Ibu, silakan berpendapat. Itu tabel Bu, saya kurang ngerti. Ya, tabelnya. Ya, paling susah itu kalau misalnya mendeskripsikan dalam bentuk tabel gitu. Kan jadi otomatis kita membaca tabel ya ya, betul. Betul. Jadi kita akan memaparkan kembali tabel ke dalam bentuk teks gitu ya Bapak dan Ibu.
Salam. Kita lihat di sini sesuai nggak dengan tabelnya. Nih kita lihat ya. Sejak Januari 2020, virus COVID-19 menimbulkan kegaduhan di Wuhan, Cina dan menyebar ke banyak negara. Oke, ini ya. Oke. Berikutnya, salah satu kawasan yang berdampak dari virus ini adalah kawasan ASEAN. Oke, ini sudah betul. Ini negara ASEAN. Terus, berdasarkan tabel di atas, negara penderita COV tertinggi adalah Malaysia. Kita lihat Malaysia ada di mana? Malah. Ini ya. Ini tertinggi, betul Bapak dan Ibu, tertinggi? Oke, berarti sesuai dengan tabelnya. Selanjutnya, dan terendah adalah Kamboja. Kita lihat Kamboja mana? Kamboja ini. Ini betul terendah? Iya, betul. Terendah. Selanjutnya, adapun untuk urutan penderita tertinggi sampai terendah untuk virus COVID-19 di kawasan ASEAN adalah yang pertama Malaysia. Kita lihat, Malaysia betul yang pertama. Berikutnya ada Indonesia. Setelah Malaysia, ada Indonesia. Betul nggak? Singapura ya? Oh, Singapura. Iya, yang kedua Singapura harusnya. Ya, baik. Berarti bukan ya. Kita lanjutkan kembali yang B. Sejak Januari ini menimbulkan kegaduhan itu sama ya. Salah satunya adalah berdasarkan tabel di atas. Kita lihat aja berdasarkan tabel di atas. Negara penderita COVID tertinggi adalah Malaysia. Itu betul ya. Terendahnya Kamboja. Iya kan tadi. Selanjutnya. Untuk urusan tertinggi sampai terendah untuk virus COVID ini. Jadi yang pertama kan tadi betul Malaysia. Yang kedua ada Singapura. Ya kan? Singapura. Selanjutnya yang ketiga ada Indonesia. Yang keempat ada Thailand. Kita lihat lagi. Ini Thailand ya, betul. Selanjutnya ada Filipina. Berikutnya setelah Filipina ada Vietnam. Kemudian ada Brunei. Dan juga ada Kamboja. Berarti yang betul adalah yang B ya. Jadi kita lihat aja ini Bu di sini ya. Ini jadi dimulainya dari nah berdasarkan tabel di atas gitu. Jadi kita lihatnya dari sini aja. Berdasarkan tabel di atas. Jadi kita lihat tabelnya betul enggak gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ke kisi selanjutnya, kisi ke-58, ini berkaitan dengan pesan. Ya, silakan Bapak dan Ibu, pesannya apa tentang karangan bunga? Ingat Bapak dan Ibu, ini adalah pesan. Pesan itu biasanya adalah amanat ya. Amanatnya biasanya amanat yang secara tersirat. Jadi biasanya disampaikannya secara implisit oleh si pemberi amanat. Dan biasanya hanya bisa dimengerti oleh penerima amanat itu. Jadi konteksnya adalah karena yang ditanyakan pesan, maka intinya adalah apa pesannya gitu. Ya. Yang mana Bapak Ibu? Pesannya yang mana ya? Pesan itu amanat ya. Silahkan. Jawabannya antara C dan D. Hendaklah kita menghargai antara C dan D. Baik. Antara C dan D. Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu. Nah, ini nih untuk mempertahankan golongan tertentu, Bapak dan Ibu, betul tidak? Kalau misalkan ada kata kunci untuk mempertahankan golongan tertentu. Tidak ya. Baik. Yang D. Hendaknya kita menghargai pengorbanan yang merdeka, membela kebenaran. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kenapa tidak yang C?
Yang C betul pesan, tapi intinya adalah kita lihat dulu maknanya. Maknanya adalah untuk mempertahankan golongan tertentu. Berarti golongan yang lainnya tidak usah diperjuangkan. Begitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini tentang amanat ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa amanat itu adalah pesan. Pesan itu adalah amanat. Gitu. Tadi kan yang ditanyakan di sini adalah pesan. Nah, amanatnya apa? Gitu. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-59. Ini berkaitan dengan media pembelajaran yang tepat yang harus digunakan oleh Ibu Pebi. Silakan Bu, kalau misalkan Bu Pebinya akan menyajikan rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Nah, apa media yang tepat yang akan digunakan oleh Bu Pebi dalam medianya? Misalkan dari cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata. Nah, jadi yang harus diperhatikan adalah struktur, unsur, kebahasaan, dan isinya secara lisan dan tertulis. Ya. Bu. Yang A, baik. Tarian daerah. Iya, betul ya. Video tarian daerah. Karena di sini apa? Di sini mintanya adalah cara memainkan alat musik daerah. Nah, kalau misalkan kita lihat gambar saja, kan tidak bisa tahu ya caranya seperti apa kalau dengan melihat gambar. Kalau dengan melihat gambar ini udah pasti salah. Ini salah nih. Yang B dan C itu salah. Kenapa salah? Karena ini kita akan memainkan alat musik, tapi yang diperlihatkannya hanya gambar saja, kan tidak tergambar ya Bapak dan Ibu. Kemudian musik tradisional. Musik tradisional, kalaupun misalkan alat musiknya gendang misalkan, kita lihat gendangnya tapi didiamkan, misalkan tidak dimainkan cara-caranya seperti apa. Ini juga tidak akan kita bisa mencari tentang bagaimana prosedurnya. Kita ingat bahwa teks prosedur itu biasanya mencari tentang cara-cara bagaimana untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu ya Bapak dan Ibu. Oke ya. Baik, benar ya Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah yang A, video tarian daerah. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-60. Ini masih berkaitan dengan kompetensi. Ya. Di sini pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya itu adalah mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai. Banyak A, Bu. Baik, jawabannya adalah yang A, betul. Kita lihat kata kuncinya ya Bapak dan Ibu. Kata kuncinya apa Bu? Cerita rakyat, hikayat. Iya, betul. Cerita rakyat dan hikayat. Jadi apa nanti supaya kita bisa memperhatikan isi dan nilai, maka yang dicari adalah cerita rakyat dan hikayatnya. Kalau berbagai buku referensi kita malah pusing nantinya ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga referensi belum tentu ada cerita rakyat dan juga hikayatnya. Kemudian ada rekaman drama dari televisi itu juga ini kan yang dibicarakan tentang hikayat dan cerita rakyat, tidak ada hubungannya dengan drama. Kemudian yang D itu tentang berita di surat kabar juga tidak ada hubungannya dengan hikayat dan juga cerpen. Baik, jadi jawabannya adalah yang A. Kisi berikutnya, kisi ke-61, ini cermatilah paragraf berikut. Di sini kita akan bermain di EYD, Bapak dan Ibu. Ejahan yang disempurnakan. Silahkan, mana ejahan yang paling benar untuk memperbaiki kalimat dari menurut badan. Kalau menurut M-nya udah pasti besar ya Bapak dan Ibu. M-nya sudah pasti besar. A, B, C, D itu semuanya besar. Selanjutnya, Badan Meteorologi
B sama M-nya besar apa kecil Bapak dan Ibu? Besar. Karena itu singkatan. Besar. Bu. Berarti kemungkinannya antara A dan D. Berarti yang B dan C kita hilangkan dulu. Karena itu badan meteorologinya B dan M-nya kecil. Jadi ini tinggal ini ya. Tinggal dicari A dan D. Berikutnya. D. Ya, baik. Berikutnya kita lihat klimatologi dan geofisika. Ini sama ya. Hujan sudah menjadi hampir di sebagian besar wilayah di Indonesia ini sama semua. Berbagai penyakit seperti pilek, flu, hingga demam berdarah pun mengintai di depan mata. Titik ya. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga kesehatan agar tetap bugar dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik mungkin. Ini sama ya Bapak dan Ibu? Ada bedanya nggak yang antara yang A dan D? Seperti setelah kata seperti itu ada titik 2. Oh, ya baik, mana nih? Seperti, oh iya ini ya? Yeah. Seperti itu. Baik, ada titik 2-nya. Yang A tidak ada titik 2-nya ya Bapak dan Ibu? Baik. Apakah ada titik 2 atau tidak? Penggunaan titik 2 itu apa? Ada, Bu. Harusnya ada atau tidak? Perlu atau tidak ada titik 2? Tidak perlu pakai titik 2. Tidak perlu. Tidak usah ada titik 2-nya. Berarti jawabannya ya? A. Yang A. Gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, jadi kalau EYD itu kita lihat aja ini kalau ada yang salah udah aja itu tidak gitu, bukan gitu, cari yang ada 2 kan, ini tadi A dan D, kemudian mana yang perbedaannya? Oh kalau di A itu sepertinya tidak ada titik 2, kalau yang D sepertinya ada titik 2 gitu. Baik, kita lanjutkan ke kisi berikutnya, kisi ke-62. Ini tentang wacana. Nah, ini wacana yang di atas itu termasuk paragraf apa? Deduktif kah? Induktif kah? Induktif, deduktif atau campuran? Paragraf deduktif apa? Paragraf deduktif itu apa, Pak? Letak gagasannya ada di kalimat utama itu ada di awal apa di akhir? Ide pokok ada di awal paragraf. Di awal. Ya, betul. Deduktif itu berarti paragrafnya atau letak gagasannya biasanya ada di kalimat awal. Ya, jadi paragraf itu diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dengan gagasan pendukung. Jadi deduktif. Apakah ini deduktif? Kalau deduktif, apakah ini merupakan awal? Kalimat induktif, Bu. Induktif, baik. Induktif itu kalimat yang letak gagasan utamanya terletak di bagian akhir, betul. Ada di akhir. Di akhir, kemudian, nah ini paragraf ini apa ada di awal atau ada di akhir? Kalimat utamanya. Di akhir paragraf, Bu. Di akhir paragraf. Cirinya apa? Itulah. Nah, itulah merupakan kalimat kesimpulan. Berarti, nah kata itulah beberapa tips belajar menjelang ujian nasional itu termasuk ke dalam jenis paragraf induktif. Ada ya. 2 Bu induktifnya, Bu. Induktifnya ada 2. Ya, Apa C dan B. Oh, induktifnya ada 2. Oh iya ya, induktifnya ada 2. Yang C dan E. Itu kayaknya yang E-nya bukan induktif. Iya ya, ada 2 ya. Ineratif mungkin ya.
Ini ineratifnya antara C dan E berarti ya. Baik, ini di soalnya seperti ini. Nah, berarti kita tahu ya, ini induktif. Yang penting kita paham, oh iya, kalau wacana yang gagasannya ada di akhir itu namanya paragraf induktif. Ini kemungkinan ada tulisannya bukan induktif, tapi ineratif. Ineratif itu apa Bapak dan Ibu? Letak gagasan utamanya ada di mana? Kalau ineratif? Betul. Ada di tengah paragraf dan memiliki pola khusus ya, khusus, umum, khusus ya. Atau biasanya kalimat penjelasnya kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas gitu biasanya. Itu. Baik, itu ineratif. Ini sepertinya soalnya harusnya ada salah satunya antara C dan E itu ada ineratif ya. Baik, kita mengulang kembali jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, fungsi dan isinya. Kalau tadi kan jenis paragraf yang depan itu termasuk jenis paragraf berdasarkan apa tadi? Ya, depan deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, narasi itu kan berdasarkan isi ya. Nah, kalau ini jenis paragrafnya berdasarkan letak kalimat utamanya serta fungsinya. Nah, dan isinya juga. Di sini ada deduktif. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa deduktif itu kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kemudian diikuti kembali oleh kalimat penjelasnya. Selanjutnya tadi ada paragraf induktif. Kalau paragraf induktif itu biasanya terletak di akhir paragraf dan ini ciri-cirinya. Nah, diawali dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai pendukung gagasan utama dan menarik kesimpulan. Tadi di kalimat tadi, ini kan itulah, kata itulah itu menarik kesimpulan ya Bapak dan Ibu. Nah, itulah beberapa tips belajar menjelang ujian nasional. Berarti itu merupakan kesimpulan. Berarti itu masuk ke dalam paragraf induktif. Selanjutnya ada paragraf deduktif induktif atau disebut juga paragraf campuran. Nah, kalau di campuran ini biasanya paragrafnya itu terletak antara gagasan utama, kemudian awal, dan akhir. Apa bedanya dengan ineratif? Bapak dan Ibu, apa bedanya paragraf campuran dengan paragraf ineratif? Ineratif itu kan tadi gagasan utamanya ada di tengah-tengah ya Bu? Iya. Kalau campuran? Kalau campuran itu ada di awal dan di akhir. Nah, betul. Begitu. Jadi kalau deduktif induktif berarti dua-duanya di paragraf tersebut di awalnya ada, di akhirnya ada gitu gagasan utamanya. Sedangkan kalau ineratif itu hanya ada di tengah saja. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi ke-63. Ini fungsi bahasa Indonesia. Ini. Fungsi bahasa Indonesia. Ini kasusnya adalah disajikan sebuah teks, teruji diminta menganalisis literasi fungsional penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah di berbagai tempat strategis, antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan juga hotel. Kita ketahui ya Bapak dan Ibu, biasanya kan kalau di bandara atau pelabuhan atau yang lainnya, kita suka melihat ada papan-papan informasi dan di sana petunjuk-petunjuknya menggunakan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada penggunaan bahasa Indonesia itu sebenarnya untuk apa Bapak dan Ibu? Kalau Ya. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Ini penggunaannya disampingkan dengan bahasa Inggris. Bu, lambang kebangsaan. Jadi ada bahasa Inggris,
Kan di pengumuman itu kan kita suka melihat ya Bapak dan Ibu. Di atasnya misalkan bahasa Indonesia, di bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Atau sebaliknya, ada di atasnya bahasa Inggris, di bawahnya ada tulisan bahasa Indonesianya. Nah, itu untuk apa sih fungsinya ada seperti itu? Lambang. Bangga tuh. Ya? Lambang Identitas nasional. Identitas Bang. Ya? Bagaimana? Sebentar, kurang terdengar Pak Siprianus. Apa Pak? Yang A, baik. Lambang kebanggaan kebangsaan. Betul ya Bapak dan Ibu. Nah, kita itu sebenarnya untuk melambangkan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia. Begitu. Jadi makanya itu kan kalau misalkan di bandara, pelabuhan dan lainnya itu kan ada turis-turis asing. Nah, selain turis-turis asing itu ada bahasa Inggrisnya, juga ada bahasa Indonesianya supaya kita mempunyai kebanggaan tersendiri bahwa oh ini adalah negara kita gitu. Jadi tidak bahasa Inggris semua atau tidak bahasa Indonesia semua. Karena kalau misalkan bahasa Indonesia semua nanti turisnya tidak mengerti gitu. Dan bahasa Inggris juga sama kemungkinan seperti itu. Jadi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan kita. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-64. Ini adalah tentang perbaikan yang tepat untuk kalimat yang bercetak miring. Terlihat nggak Bapak dan Ibu cetak miringnya yang mana? Yang mana cetak miring? Nih, bentar ya. Dari anjuran yang paling umum saat jalani diet ialah menghindari makanan malam. Alasannya, makan malam tersebut dapat memicu kenaikan berat badan dengan cepat. Padahal melewati makan malam berpotensi membuat Anda merasa kelaparan di tengah malam. Bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan, sehingga ahli menyebutkan cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Di sini Ibu di kata ini, bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu. Nah, yang ini Bu. Yang ini. Bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Nah, kalimat itu kita perbaiki. Jadi mana kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat tersebut? Kalau yang coba dilihat, dibaca dulu Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang A dan D itu kan tidak mungkin ya Bapak dan Ibu, karena yang dicetak miringnya adalah bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Berarti ada kemungkinannya yang B dan C. Nah, yang mana nih antara B dan C? B, baik. Jawabannya B. B ya. Sekarang kita lihat keefektifannya. Nah, yang B ya. Rasa lapar tak tertahankan justru bisa memicu makan malam berlebihan. Para ahli menyebut acara ini bukanlah pilihan yang tepat. Ya, oke. Kalau yang C, bila rasa lapar tak tertahankan, menghindari makan malam justru bisa memicu makan berlebihan. Para ahli menyebut cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Ini justru akan ada penghamburan kata ya Bapak dan Ibu. Ya, para ahli menyebut cara ini bukanlah. Ini kan para ahli menyebutkan cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Para ahli menyebutkan cara ini bukanlah pilihan yang tepat. Ini ada kata apa? Menyebut cara ini bukanlah pilihan. Nah, ya, cara ini bukanlah
pilihan yang tepat. Baik, jawabannya adalah yang B. Betul. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini tentang kalimat poster. Nah, berdasarkan ilustrasi. Ya. Yang mana Bapak dan Ibu? Cari dulu kata kuncinya. Dan untuk poster biasanya bagaimana kalimatnya? Kata poster itu biasanya ada kata-katanya apa ya? Tidak terlalu panjang begitu ya, Bu? Tidak panjang, singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Nah, yang mana yang termasuk ke dalam singkat, padat, dan jelas yang sesuai dengan kita cari dulu intinya tentang apa? Ya, tentang kebersihan. Betul. Intinya adalah kita akan membuat poster tentang kebersihan. Maka poster yang akan kita buat adalah yang B, Bu. B, Bu. Betul. Yang B, iya betul. B ya jawabannya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke kisi 66. Nah, ini masih tentang gambar. Soal tentang gambar, di sini gambar dikaitkan dengan teks gitu. Ini ada gambar, kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk mengilustrasikan gambar ini ke dalam bentuk puisi. Ya. Ya, kita lihat ini gambarnya gambar apa ya, Bapak dan Ibu? Mbak laut. Tentang laut ya. Baik. Nah, kita hubungkan dengan laut. Jauh di ufuk kehijauan dengan dasar coklat yang menyatu, ini berarti bukan ya Bapak dan Ibu, karena kita lihat gambarnya adalah laut. Berarti yang A bukan. Lanjutkan yang B. Siang mulai berganti, warna langit pun berubah menjadi jingga. Ada yang bisa membaca puisi nih kayaknya. Pak Ardiansa sepertinya pandai membaca puisi. Coba baca dulu puisinya. Yang B, Pak. Ayo, Pak. Dibaca puisinya, Pak. Yang B, Pak. Jawabannya bagian B. Jawabannya bagian B. Kita dengarkan dulu bacaan puisi dari Pak Ardiansyah. Kan Bapak. Yang mulai berganti, warna langit pun berubah menjadi jingga. Burung silih berganti terbang di tengah warna jingga yang kiam melebur di langit. Siapa saja yang melihatnya akan takjub dibuatnya. Waktu terus berlari, warna jingga pun terkikis secara berlahan. Ayo, terima kasih Bapak, bagus puisinya, baca puisinya bagus. Baik. Di sini ini berarti tentang apa ya? Kalau misalkan menyebutkan warna jingga pun terkikis secara berlahan. Berarti ini menunjukkan senja ya Bapak dan Ibu. Kalau warna jingga itu biasanya kalau sore hari ya. Iya, itu tidak ada. Coba perhatikan gambarnya, ini sore hari menunjukkan sore hari atau bagaimana? Tidak. Tidak ya, baik. Berarti yang B bukan ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan yang C. Nah, yang C saya mau dengar bacaan puisinya oleh siapa ya? Bu Yulia deh, Bu Yulia. Bu Yulia ada? Ya. Mas Suprianus.
Gak dengar. Pak Supriyanus. Ayo Pak Supriyanus. Tulisnya bagus. Baik, silakan Pak Supriyanus. Langit warna persis. Burung elang melayang-layang. Potong kara dalam udara. Si daun dibuat angin dengan sayap. Ayam pokok sayap udara. Baik, terima kasih Pak Supriyanus. Bagus sekali bacaan puisinya. Ya, kita lihat kembali ya. Bu. Iya. Nah, apakah ada hubungannya dengan laut? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Yang D. Nah, yang D, Bu Putri deh. Bu Putri, ayo baca puisinya, Bu. Saya jawab yang Saya D, tidak Bu. terlalu tegang nih. Saya lihat dari tadi tegang sekali. Saya jawab yang E, baca yang E aja, Bu. Baca yang E aja, baik. Saya mau baca yang D, Bu Novi nih. Bu Novi, ayo Bu. Belum tampak mendung merenung bumi, seberkas haru larut, berlarut, kalut dan takut. Terpaku ratap menatap jiwa-jiwa penuh rindu. Hangatkan dahaga, raga yang sendi merayu. Ah, keren. Terima kasih, Bu. Nah, apakah ini termasuk ke dalam gambar yang tadi? Tidak, Bu. Bukan ya. Baik. Kita lanjutkan yang E. Nih, Bu Novi silakan, Bu. Dengar. Kan. Tidak kedengaran. Tur di Ya, Bu Novi, suara di saya ini ya, apa headset sayanya gitu. Baik, terima kasih Bu Novi. Ya, baik ya. Jadi sudah tahu jawabannya adalah yang E. Karena kita ketahui bahwa ini menggambarkan tentang laut. Ya, baik, kita lanjutkan ke selanjutnya, ke gizi selanjutnya. Ini berkaitan dengan pemahaman aliran linguistik. Bapak dan Ibu masih ingat tentang paham aliran linguistik. Nah, paham aliran linguistik ini, nah, seorang guru akan menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Nah, pembiasaan atau pengkondisian itu termasuk ke dalam paham dari aliran linguistik. Ini berarti Bapak dan Ibu harus mengingat kembali ini aliran-aliran dari linguistik itu ada apa saja. Di sini kan aliran linguistik itu ada apa, Bu, biasanya? Yo, ini yang mana? Coba dulu. Belum nanti dijelaskan nativisme apakah aliran linguistik atau bukan. Yang mana, Bu, yang masuk ke dalam aliran linguistik? Ya. Kognitivisme. Kontivisme itu aliran linguistik atau teori belajar biasanya? Ya. Biasanya teori belajar ya. Kognitivisme itu merupakan teori belajar kognitif dan biasanya teori belajar itu yang mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Itu namanya kognitivisme. Baik, berarti bukan ya. Ayo, yang mana? Coba diingat kembali. Diingat kembali aliran linguistik. Dulu waktu kuliah. Ya, Bu Yulia. Gimana? Behaviorisme, Bu. Behaviorisme. Betul ya, Bapak dan Ibu. Aliran linguistik itu masuk ke dalam behaviorisme.
Apa itu behaviorisme? Itu adalah aliran yang beranggapan bahwa belajar itu merupakan hasil faktor eksternal atau bahasa itu merupakan faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu jadi dikontrol gitu, merupakan apa ya, pemerolehan bahasa gitu. Jadi bisa dikondisikan berdasarkan pembiasaan begitu. Kemudian ada nativisme. Nativisme itu adalah berpandangan terhadap keterampilan atau kemampuan tertentu dan biasanya ada di dalam otaknya sejak lahir. Kalau nativisme. Selanjutnya ada interaksionisme. Nah, kalau ini interaksionisme itu berhubungan dengan ilmu sosiologi, Bapak dan Ibu. Biasanya kan kita bagaimana kita bisa berinteraksi dengan seseorang. Selanjutnya ada naturalis. Nah, biasanya naturalis itu adalah berhubungan dengan alam atau sesuai dengan keadaan daerah. Gitu. Jadi yang termasuk ke dalam pengkondisian atau pembiasaan adalah behaviorisme. Ya. Baik. Berarti jawabannya yang B ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya, kisi berikutnya, kisi ke-68 berkaitan dengan pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh guru. Silakan Bapak dan Ibu. Pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh guru adalah ya. Jadi di sini gini, Bapak dan Ibu itu menemukan sebuah permasalahan bahwa di sini permasalahannya adalah siswa tidak memiliki motivasi untuk membaca. Nah, berarti kesulitan dari membaca itu sebabnya adalah bagaimana menentukan struktur dan ciri-ciri dari teks eksplanasi karena siswa malas membaca teks. Nah, bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran dengan menetapkan model discovery learning. Misalkan Bapak dan Ibu nih akan sudah tahu nih di kelasnya ada misalkan beberapa orang yang sulit motivasi untuk membacanya kurang gitu. Untuk pengembangan dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan melakukan pembelajaran dengan model discovery learning atau misalkan dengan berbantuan media Canva. Nah, biasanya kan Canva itu bisa memotivasi siswanya untuk lebih meningkatkan kemampuan untuk mau membaca. Nah, selanjutnya, dalam pengelolaan nilai, dalam pembelajaran, nah, Bapak Ibu menemukan bahwa hasil siswa tersebut dengan berdasarkan pembelajaran discovery learning dengan berbantuan media Canva itu menjadi meningkat nilainya. Nah, dengan kejadian tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengembangkan diri. Nah, pengembangan diri itu berupa apa? Bu. Mempresentasikan media Canva dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi. Oke, mempresentasikan ya. Kita lihat lagi. Kata kuncinya adalah mengembangkan diri. Jawabannya yang A, Bu. Yang B. A, baik. Menjadikan data tersebut menjadi karya inovatif teknologi serbaguna, tepat guna. Oke, ini berarti hubungannya dengan data-data dikumpulkan menjadi karya inovatif. Gitu ya Bapak dan Ibu? Ya, baik. Lebih ke pengembangan diri Bapak dan Ibu. Pengembangan diri. Ke pengembangan diri. Ingat kata kuncinya adalah pengembangan diri.
Menjadikannya sebagai data penelitian. Iya, betul. Dan Menjadikannya mempublikasikan sebagai data penelitian dan mempublikasikannya di jurnal. Itu pengembangan diri. Kalau misalkan hanya menjadikan data tersebut sebagai karya inovatif, tetapi tidak dipublikasikan menjadi bentuk jurnal atau menjadi bentuk PTK, itu tidak termasuk ke dalam pengembangan diri, walaupun di sana ada karya inovatif yang sudah digunakan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ada menuliskan kejadian ini pada jurnal harian guru. Jurnal harian guru sebenarnya ini adalah hal-hal yang tiap hari Bapak dan Ibu lakukan. Mengisi jurnal harian. Sebagai refleksi, oh iya ternyata dengan menggunakan model Discover Learning berbantuan media Canva, itu bisa meningkatkan motivasi membaca siswa. Begitu. Itu jurnalnya sering kita lakukan dan itu merupakan bukan pengembangan diri, tetapi memang itu keharusan kita untuk menulis di jurnal harian kita. Selanjutnya yang D, menyusun sebuah buku ajar tentang cara menulis dan membaca. Sebenarnya itu bisa, tetapi ada kata-kata dipublikasikan. Gitu. Jadi ada kata-kata dipublikasikan. Kalaupun yang A, boleh misalkan menjadi karya inovasi teknologi tepat guna yang dipublikasikan. Jadi pengembangan diri untuk biasanya untuk kenaikan yang seperti itu. Baik ya Bapak dan Ibu. Iya, jawabannya adalah yang C. Itu ya. Jadi setiap kegiatan Bapak dan Ibu sebenarnya bisa kita kembangkan dalam bentuk-bentuk pembelajaran dan bisa diambil data-datanya sehingga kita punya jurnal yang dipublikasikan. Baik itu berbentuk penelitian ataupun berbentuk PTK atau jurnal gitu. Baik, kita lanjutkan ke kisi berikutnya, kisi ke-69. Ini tentang evaluasi pembelajaran. Nah, jadi bagaimana mengadakan evaluasi secara terpadu. Nah, jadi kasusnya adalah akan melakukan evaluasi, kemudian caranya meminta siswa untuk berdiskusi tentang iklan produk. Selanjutnya melakukan observasi atau pengamatan. Selanjutnya melaporkan catatan hasil observasi dan di depan kelas dan memberikan komentar terhadap laporan tersebut. Ini berarti evaluasinya apa? B, Bu. Evaluasinya yang Baca, menulis, dan berbicara. Apa, Pak? Yang B, Bu. Membaca, menulis, berbicara. Oke, membacanya di bagian mana, Pak? Adakah di mana bagian membacanya di paragraf ini? Kata kunci membacanya yang mana? Yang mana kata kunci membacanya? Jawabannya yang C, Bu. Ya, C. Menyimak, menulis, membaca. Jawabannya yang C, Bu. C. Jawabannya yang C. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, kita lihat lagi. Si Prianus. Iya, dengan cara minta untuk berdiskusi tentang iklan, melakukan observasi, melaporkan catatan hasil observasi. Kata kunci pertama. Oh, melaporkan. Berarti kalau melaporkan evaluasinya apa? Kemampuan bahasanya mungkin, Bu. Menulis. Begini. Iya, menulis, betul. Kalau melaporkan catatan hasil observasi, kemampuannya atau evaluasinya adalah menulis. Ya. Selanjutnya, kata kunci kedua adalah memberikan komentar. Berbicara. Tuh. Ya. Selanjutnya, ini ada yang di awal nih. Berdiskusi tentang iklan produk. Berdiskusi. Nah, iya betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya jawabannya ada di paragrafnya. Tinggal kita mencari kata-kata kunci yang ada di dalam paragraf tersebut. Begitu. Kalau misalkan tadi
membaca, di bagian mana ada kata membaca, misalkan gitu. Kemudian kalau ada kata menyimak, di bagian mana siswa ada kata menyimak, begitu. Kalau bahasa reseptif, itu kan sebenarnya kemampuan berbahasa sendiri gitu ya. Kemudian ada kemampuan afektif dan juga kognitif. Afektif itu sikap, di bagian mana sikapnya, kognitifnya pengetahuannya di bagian mana pengetahuannya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau menemukan soal-soal seperti ini, silahkan cari dulu kata kuncinya. Nah, intinya adalah kata kunci, oh iya, ini kata kuncinya ini bisa seperti tadi misalkan melaporkan catatan hasil observasi. Oh iya, kalau misalkan melaporkan catatan hasil observasi berarti evaluasinya menulis. Kemudian memberikan komentar terhadap laporan, oh itu adalah keterampilan berbicara. Kemudian tadi itu secara gamblang ada di dalam paragrafnya berdiskusi tentang iklan produk. Oh itu berarti berdiskusi. Gitu ya Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya. Kisi ke-70. Iya. Ini berarti tentang sumber pembelajaran yang sesuai. Nah, Bapak dan Ibu ini KD-nya adalah tentang menciptakan sintak pembelajaran yang mengaktifkan dan mengkreatifkan siswa. Jadi saat merencanakan proses pembelajaran, guru akan mengajarkan kompetensi dasar. Nih ingat kompetensi dasarnya apa? Tentang mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, jadi sumbernya apa? Ini sebenarnya tadi udah ya Bapak dan Ibu? Udah belum sih ini? Ya, Soal ini? bukan cerita rakyat dan hikayat. Iya ya, sudah ya. Kayaknya Kadek, cuman tadi yang ditanyakan bukan sumber belajar ya? Bukunya. Belum, Bu. Media. Kalau tadi ya, kalau ini sumber belajarnya. Iya. Nah, iya betul Bapak dan Ibu. Berarti ternyata ada soal-soal yang persis mirip dengan apa kisi-kisinya, tetapi yang ditanyakannya sama gitu. Begitu. Ya, Baik, ini udah pasti ya. Berarti, Bu. iya. Berarti Isi ini ya salat jawabannya. dulu. Baik. Ini berarti ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini kita lanjutkan ke kisi berikutnya. Kisi ke-71. Ini masih berkisaran tentang materi yang sesuai dengan teks tersebut untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kita cari kata kuncinya adalah menyimpulkan isi teks drama. Jadi apa yang harus dilakukan dalam proses menyimpulkan isi teks drama? Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan yang iya, oke. Ya, makna kata dan istilah kata pada teks deskripsi itu bukan menyimpulkan, betul. Uraian dan struktur juga bukan menyimpulkan. Kemudian menentukan kerangka juga bukan menyimpulkan. Langkah menulis teks juga bukan menyimpulkan. Jadi yang bisa masuk ke dalam menyimpulkan teks isi drama adalah isi teks deskripsi adalah tentang menentukan gagasan pokok dari teks deskripsinya. Betul Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya adalah yang ya. Baik, berarti sudah ini ya, ini menyimpulkan. Baik, ini menentukan gagasan pokok teks deskripsi. Kita lanjutkan kisi selanjutnya, kisi ke-72. Ini ingat kata kuncinya kecuali ya Bapak dan Ibu, cari jawaban yang bukan. Yang bukan ya Bapak dan Ibu, yang salah. Kalau kita mau tahu karakter siswa di di asesmen awal atau di kemampuan awal,
yang dimiliki oleh siswa, kita harus apa aja nih yang bisa kita tanyakan ke siswanya, atau kita bisa mengukur kemampuan karakter dari siswa itu dengan apa. Tapi yang dicari adalah kecuali, berarti yang bukan. D, Bu. Yang D, baik. Yang D itu adalah menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ya, oke. Iya, yang pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berarti untuk kemampuan karakteristik di sini, nah di karakteristik siswanya, apakah bisa dengan menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ada ini. Ya. Bisa? Bisa nggak misalkan gini, testimoninya tentang apa ya? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Bisa tidak, Bu? Dengan menggunakan testimoni? Bisa. Kita Itu kan juga mengetahui termasuk karakteristik. untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana dalam mengingat pembelajaran sebelumnya. Betul, berarti bisa ya. Selanjutnya, berarti yang mana? Jawabannya yang C. Yang C, kita lihat lagi. Pada awal pembelajaran, siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajari. Dituliskan nih, sulitnya ini, sulitnya A, B, C, sulitnya misalkan tentang kosakata misalkan gitu. Bisa nggak dengan menuliskan kesulitan belajar dari siswanya itu untuk menunjukkan karakteristik siswa? Bisa nggak Bapak dan Ibu? Dengan menuliskan kesulitan-kesulitan belajar dari siswanya, kita bisa mengetahui karakter dari siswa tersebut. Bisa atau tidak? Bisa ya? Bisa atau tidak kesulitan belajar? Siswa itu misalkan sulit belajar nih. Nah, dari kesulitan-kesulitan belajar yang sudah dituliskan oleh siswanya, kita bisa mengetahui karakteristik siswa tersebut. Ya, ini yang dimintanya adalah kecuali Bapak dan Ibu. Ya, kecuali itu berarti yang bukan. Ingatnya adalah, kata kuncinya adalah karakter. A, Bu. Yang A, baik kita lihat. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang dipelajari di awal yang sudah dipelajari. Bisa menunjukkan karakter? Itu bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Bisa, iya. Selanjutnya memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. Ini kecualinya Bapak dan Ibu yang B. Kenapa? Karena ini ada tulisan instrumen. Kalau instrumen itu biasanya berhubungan dengan kognitifnya, bukan karakternya, gitu. Ya. Baik, berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke kisi berikutnya, yaitu tentang masih bentukan instrumen yang bisa kita buatkan untuk karakteristik otentik.
Nah, ini paparannya adalah disajikan sebuah paparan atau gambaran tentang fakta pembelajaran sastra Indonesia. Nah, jadi minta menciptakan alat oh ini bukan. Mulainya dari sini ya Bapak dan Ibu. Ini kisinya nih ke copy sama saya. Nah, seorang guru akan mengajar materi dengan kompetensi dasar menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Apa bentuk instrumen yang bisa dibuatkan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan kompetensi dasar dari menciptakan kembali teks anekdot? A, Bu. Ya, yang A. Yang diminta adalah, bentar ya. Yang diminta adalah ini karakteristik otentiknya Bapak dan Ibu. Karakternya. Kalau yang A berarti ini pengetahuan ya, kognitif ya. Kalau yang A masuk ke kognitif atau ke karakter Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu menulis evaluasi tentang tes tertulis? Kognitif ya. Ini yang dimintanya instrumennya kognitif atau psikomotor atau karakteristik atau afektif ya. Karakteristik itu sama dengan afektifnya. Karakteristik. Ya. Wawancara. Ya. Yang mana biasanya? Kalau menentukan tentang karakternya, yang bisa kita lihat kita buatkan evaluasinya. Lembar observasi, Bu. Lembar observasi Iya, dan betul, wawancara, lembar Bu. observasi. Ya. Lembar observasi ya. Iya. Kalau wawancara masuknya ke karakter atau bukan ya Bapak dan Ibu biasanya? Kalau mau ini bilang tulis timbul. Kalau mau bilang tulis timbul. Lisan maupun tulis. Tadi 20 ya. Kalau Ya. lisan berarti wawancara. Kalau Iya, berarti kita ngambilnya ke sini Bu, ke penugasan dan lembar observasi. Penugasannya apa? Karena dimintanya adalah menciptakan kembali teks anekdot ini dengan penugasan, tapi yang di sini yang dimintanya adalah karakter. Jadi karakter ini bisa dengan lembar observasi. Lembar observasinya bisa dilakukan oleh kita atau bisa dilakukan juga oleh temannya. Ya, misalkan dia bisa bekerja sama atau tidak begitu. Atau misalkan kita bisa lihat dari kerja kelompok yang sudah dilakukan apakah siswa tersebut bisa kolaborasi tidak dengan temannya begitu. Kalau di penugasan ini berhubungan dengan ininya KD-nya menciptakan kembali teks anekdot gitu. Jadi kalau menciptakan berarti hubungannya dengan penugasan. Kalau tes tulis kalau misalkan tes tulis itu kan tidak bisa mencipta ya. Tes tulis pengetahuan saja, misalkan apa yang dimaksud dengan anekdot, berarti kan tidak mencipta. Gitu. Kita lanjutkan ke kisi selanjutnya, kisi ke-74. Ini berhubungan dengan bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang rendah, apa yang akan Anda lakukan? Iya. Oke, boleh. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Bapak dan Ibu akan lakukan? Kalau misalkan ada siswanya atau siswinya yang mendapatkan kesulitan dalam belajar atau misalkan hasil belajarnya itu rendah, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Di bagian bawah ya, jadi ada penjelasan ya. Belajar. Ya, gimana Bapak dan Ibu? Bisa Kak 25. Kalau mau ya. Ukurannya L, M, S sampai dengan L boleh? Iya, Bu. Yang
C. Memberikan bantuan kepada peserta didik yang bersangkutan. Iya, betul. Jawabannya adalah yang C. Ini ya, memberikan bantuan kepada peserta didik yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan ke kisi berikutnya, kisi ke-75. Ini berkaitan dengan masih ke soal tentang kompetensi dasar. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk, ini masih sama KD-nya. Nah, Ya, Bu. yang diminta adalah pembelajaran yang paling sesuai. Sumber. Kumpulan cerita rakyat. Sumber pembelajaran yang paling sesuai. B. B, Bu. Yang Cerita rakyat atau hikayat. nah, sumber pembelajaran. Iya. Baik. B. Ini tentang mengembangkan ya Pak Ibu. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Maka sumber pembelajaran yang paling sesuai kita bedakan dengan yang ini ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan mana ya yang tadi tentang sumber belajar. Karena tadi sumber belajar itu 70. ada di nih. Nomor 70. Ini ya. Ya, Bu. Mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Mengembangkan. Nah, kita lihat lagi. Ini mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen, memperhatikan sumber pembelajaran yang paling sesuai. Hampir sama ya, Bapak dan Ibu? Atau ada perbedaan? Hampir sama, Bu. Hampir sama ya. Tapi ini kita lihat dari nih mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilainya. Ini bisa kita tambahkan ini buku berbagai buku referensi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah belajar bersama-sama hari ini. Salam sehat, salam bahagia, semoga sukses semuanya. Amin. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita belajar sama-sama ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kesulitan tentang linguistik atau tentang kebahasaan, Bapak dan Ibu silahkan boleh mencari referensi yang lain supaya nanti bisa membandingkan antara ini misalkan buku A sama buku B. Ini referensinya kan biasanya suka berbeda begitu. Jadi, tapi mudah-mudahan dengan kisi-kisi yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, Bapak dan Ibu sudah punya gambaran terkait dengan apa saja yang ada nanti di kisi-kisinya. Biasanya tidak jauh dari kisi-kisi tersebut. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya kembalikan ke Pak Adi ya.